Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadari, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar seluruh teman-teman, khususnya teman-teman pesantren tahfidz Maskanul Huffaz, teman-teman murid-murid Maha Arabic Center, teman-teman dari pesantren lainnya maupun teman-teman umum, teman-teman yang sedang bekerja dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan mohon izin lihat hari ini ada 1.000 peserta, Masya Allah. Beberapa pekan terakhir ini kuota memang sudah tidak bisa lagi lebih daripada 1.000. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari jam 10 tadi, Masya Allah. Hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membersihkan hati kita agar tidak mudah tersakiti. Langsung saja teman-teman semuanya, dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada perilaku atau perkataan seseorang yang membuat hati kita terluka, tersinggung, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita menjadi orang yang membenci orang itu, tidak bisa memaafkannya, atau bahkan kita rasa ingin melakukan sesuatu untuk membalaskan dendam kita. Ya, kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Hari ini kita mau bahas bagaimana caranya hati ini bisa bersih, hati ini bisa tenang terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Sebelum Uma mulai, izinkan Uma bercerita satu kisah terlebih dahulu. Ya Allah, kenapa ini? Oke. Izinkan Uma cerita satu kisah terlebih dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada para sahabatnya, lihat orang itu, dialah penghuni surga. Hari kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuk orang yang sama. Lihatlah orang itu, dialah penghuni surga. Hari ketiga juga begitu. Maka para sahabat kemudian menjadi penasaran, apakah yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang tersebut adalah penghuni surga. Singkat cerita, seperti yang sudah teman-teman tahu kisahnya, ada salah seorang sahabat menginap di rumah orang yang disebut penghuni surga tersebut dan diperhatikan selama berhari-hari apa ibadah yang dikerjakan oleh orang itu sehingga orang itu disebut oleh Rasul sebagai penghuni surga. Para sahabat melihat biasa saja ibadah yang dilakukan normalnya para muslim, sholat 5 waktu, ibadah biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa sekali. Sampai akhirnya sahabat ini bertanya, apa sebenarnya amalanmu yang istimewa sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau penghuni surga? Maka orang ini menjawab, salah satu amalanku adalah sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku dan aku memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Aku memaafkan semua orang yang pernah bertindak buruk kepadaku. Di sini bersih, nggak ada marah, nggak ada benci, nggak ada dendam kepada orang lain. Ternyata hati yang bersih, hati yang penuh dengan pemaafan kepada orang lain, hati yang tidak ada dendam, yang tidak ada amarah itu yang menyebabkan dia disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Nah, kita mau jadi orang yang seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang sampai hari ini masih membenci seseorang, masih bertengkar dengan seseorang, masih nggak suka dengan seseorang. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita membersihkan hati kita dan kita tidak mudah tersakiti. Yang ada di sini adalah kebaikan-kebaikan, penuh dengan cinta, penuh dengan pemaafan. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Tentu saja eh, ada dua hal yang Uma tekankan pada hari ini untuk kita bahas. Ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, Uma bahas hari ini adalah sabar dan memaafkan. Kita akan masuk dulu bagaimana cara kita supaya bisa sabar ketika ada orang-orang yang datang menyakiti kita. Dalam surah Al-Furqan 63, itu berisi ayat-ayat Al-Furqan 63 sampai 74, nanti teman-teman lihat di rumah. Itu berisi ayat bagaimana sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang saleh. Salah satu sifat hamba Allah yang saleh dalam surah Al-Furqan 63 adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih, hamba Allah yang saleh ini adalah dia berjalan uh, di muka bumi ini dengan tidak angkuh ya, dengan rendah hati. Dan ketika ada orang jahil, orang yang suka mengganggu,
orang yang suka mencela, orang yang suka menyakiti, itu menyapa mereka dengan kalimat-kalimat buruk, mereka tidak menghiraukan, melainkan mereka mengucapkan qaulu salama. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada di lisannya itu niatan untuk kembali membalas dengan perkataan-perkataan yang serupa atau bahkan lebih buruk. Jadi salah satu sifat hamba Allah yang saleh adalah tawadhu', dia rendah hati. Karena kerendah hatiannya itu, maka dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang yang telah menyakitinya. Qaulu salama, dia ucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Nah, ada beberapa faktor yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dalam menerima perbuatan atau perkataan orang-orang yang menyakiti kita. Pertama, yang harus kita tahu, ketika ada orang yang menyakiti kita, maka kita harus menyadari bahwa kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua perbuatan hamba, baik itu gerakan, baik itu keinginan, dan kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Jadi apa yang terjadi kepada kita, kata-kata buruk itu atau perbuatan buruk itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian pun dalam kehidupan kita kecuali atas izin dan kehendak dari Allah. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, memang itu sudah bagian dari takdir Allah yang pasti terjadi. 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfudz bahwa detik ini, hari ini, jam ini, di tempat ini memang kita akan mendapatkan perlakuan buruk itu. Kita akan mendapatkan rasa sakit itu. Jadi pertama teman-teman yakin bahwa ini bagian dari takdir Allah, ketentuan Allah. Memang kata Allah memang ini harus terjadi kepada diri kita. Ya, teman-teman lihat bagaimana Siti Maryam diceritakan dalam surah Maryam dan surah Ali Imran. Kisahnya Siti Maryam, beberapa di antaranya seorang ahli ibadah, wanita yang suci luar biasa. Namun pun tidak lepas dari kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Fitnah, dikatakan sebagai wanita penzina, punya anak, tidak punya suami, tidak lepas dari kalimat-kalimat buruk itu. Dan itu sudah bagian dari ketentuan Allah. Begitu pula Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan bagaimana beliau juga difitnah dengan luar biasa, padahal beliau adalah wanita atau istri yang paling dicintai oleh Rasul. Apalagi kita. Kadang-kadang kita bertanya kepada Rasul, "Kenapa ini terjadi ya?" Kita bertanya kepada Allah, "Kenapa ini terjadi kepada saya ya Allah? Apa salah saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Bukankah saya sudah menjalani semua apa yang Engkau inginkan ya Allah? Saya sudah berhijrah lebih baik. Kenapa kejadian ini masih terjadi lagi dan menyakiti saya? Kenapa orang ini masih menyakiti saya?" Jadi pertama teman-teman harus tahu itu semua adalah takdir dari Allah. Ciri orang beriman itu mempercayai takdir, mempercayai bahwa ini bagian dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah apa? "Wahai anak muda, wahai Ibnu Abbas, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Kata Rasulullah apa? "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah ada di hadapan kamu. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Ketahuilah," kata Rasulullah, "sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu kebaikan atau suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan pernah kamu peroleh selain apa yang sudah aku tetapkan untukmu. Pun sebaliknya, sekiranya semua manusia berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, mencelakakan dirimu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu." Kata Rasulullah, "Segenap pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis riwayat Tirmidzi. Apa maksudnya? Apa hikmah dari kalimat ini, teman-teman semua? Kata Rasulullah, "Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu." Ini nasihat untuk Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah itu bersamamu. Maksudnya, kalau kita selalu menjaga Allah, menjaga komitmen kita untuk selalu taat kepada Allah dalam hal apapun, salah satunya komitmen dalam menjalankan perintah sholat atau perintah-perintah lainnya, maka Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Maksudnya jagalah komitmenmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu.
penjagaan Allah kepada kita luas, teman-teman semua. Penjagaan Allah kepada kita itu macam-macam. Misalnya Allah menghilangkan kemudorotan kepada kita, Allah menghilangkan mara bahaya, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita ilmu dan sebagainya. Itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam hadis tersebut juga dijelaskan keharusan kita untuk bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya, tadi dikatakan seluruh manusia apabila bersatu mencelakakan dirimu nggak akan pernah terjadi selain apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Kalau semua manusia bersatu untuk memberikanmu kebahagiaan, juga tidak akan terjadi selain apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Jadi em, bertawakal kepada Allah atas segala hal dan keharusan untuk kita yakin bahwa musibah atau kesenangan semuanya atas kehendak Allah. Jadi di sini mau menyampaikan yang poin pertama, bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah sudah tuliskan bahwa itu terjadi untuk kita. Jadi jangan lagi tanya kenapa? Kenapa dia jahat kepada saya? Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa? Kenapa? Pertama terima dulu bagian dari takdir Allah. Memang ini harus terjadi dan memang ini harus kita lewati. Seperti Siti Maryam memang harus dilewati. Sesoleh apapun beliau tetap harus dilewati bahwa beliau punya kisah dalam hidupnya yang dicaci maki oleh orang. Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesoleh apapun beliau tetap ditakdirkan oleh Allah punya kisah berita bohong di mana orang-orang memfitnah Siti Aisyah. Begitu pula dengan kita. Dalam kehidupan kita nggak selamanya semua orang cinta kita. Ada orang cinta, ada orang nggak cinta. Itu sesuatu yang pasti terjadi. Kata pepatah Arab, Ridhanas ghayatun la tudrak. Mengharapkan ridhonya manusia membuat semua orang cinta pada kita sesuatu hal yang mustahil terjadi. Ada orang suka, ada orang nggak suka, ada orang cinta, ada orang benci. Itu hal yang biasa dalam kehidupan ini. Jadi pertama, kalau ada orang menyakiti kita, terima ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti harus terjadi. Kedua, kalau ada orang yang menyakiti kita dengan perkataannya, dengan perbuatannya, kita nggak bisa lupa kejahatannya kepada kita. Kedua yang harus kita lakukan apa? Mungkin ada dosa yang kita perbuat, sehingga hal itu terjadi. Artinya introspeksi diri, mungkin ada dosa yang kita perbuat. Hendaknya kita mengakui akan segala dosa yang kita perbuat, yang mungkin saja dengan dosa itu membuat orang lain menzalimi kita. Orang lain berkata buruk kepada kita. Orang lain berbuat tidak baik kepada kita. Mungkin ada kesalahan kita juga, teman-teman semua. Makanya teman-teman lihat surah Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu." Jadi dalam ya, jadi dalam surah Asy-Syura ayat 30 ini kita tahu bahwa hal-hal yang nggak mengenakan terjadi pada diri kita, yang melukai diri kita, yang menyakiti diri kita, mungkin disebabkan karena ada kesalahan kita. Ada dosa-dosa kita di masa lalu. Maka diri kita hendaknya disibukkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena dosa-dosa itulah yang menjadikan Allah menurunkan musibah itu. Mungkin saja karena dosa-dosa kita di masa lalu atau yang masih kita kerjakan sampai hari inilah yang membuat kejadian gak enak itu terjadi kepada kita. Jadi kita tidak sibuk untuk mencela atau marah-marah kepada orang yang zalim kepada kita. Tapi kita sibuk dengan introspeksi diri kita sendiri. Kita sibuk dengan mengkoreksi diri kita sendiri, dengan mencela diri kita sendiri, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin saja itu terjadi sebab ada kesalahan diri kita. Ya. Kita katakan musibah ini mungkin terjadi dikarenakan dosa-dosa yang telah aku perbuat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah kalimat, teman-teman semua. Kata beliau, hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Apa kata Sayyidina Ali? Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang diterimanya dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Ya, dan beliau juga mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan musibah itu turun disebabkan dosa dan diangkat disebabkan taubat.
Musibah turun disebabkan dosa kita sendiri. Dan diangkat musibah itu disebabkan taubat kita sendiri. Jadi yang kedua, kalau kita merasa saya tersakiti dengan si fulan, si fulana, orang ini, orang itu, maka kedua, selain yang pertama adalah ini bagian dari takdir Allah yang kita harus terima. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ada kesalahanku yang menyebabkan ini semua terjadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, hendaklah kita menyadari bahwa pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memaafkan dan orang yang sabar itu sangat besar. Jadi hendaklah kita bersabar dan memaafkan karena kita tahu pahalanya sangat besar. Ya. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz dzalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kata Allah apa? Kalau dia berbuat jahat, mau buat jahat yang serupa, ya silahkan. Tapi yang terbaik, kalau engkau memaafkannya, engkau berbuat baik kepadanya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa maksud dari ayat ini? Teman-teman semua, Asy-Syura yang 40. Ternyata ketika kita disakiti, ada 3 cara menunaikan balasan. Ada 3 cara kita untuk membalasnya. Kalau kita disakiti oleh orang, menurut surah Asy-Syura ayat 40, ada 3 cara kita untuk membalas orang tersebut. Pertama, ya, menurut surah Asy-Syura ayat 40 yang tadi kita baca. Pertama, ada golongan yang zalim, yaitu dia membalas kejahatan orang dengan balasan yang melampaui batas. Itu zalim. Oh, kamu jahat sama saya bisa lebih jahat lagi daripada ini. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Kan kita sering dengar kalimat itu ya. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat daripada kamu. Itu zalim. Zalim itu apa? Kita melakukan pembalasan melampaui batas. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 dikatakan Allah nggak menyukai orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah nggak suka orang-orang yang zalim. Jadi cara pembalasan itu ada yang pertama zalim. Dan kita nggak mau jadi golongan ini. Golongan kedua, orang-orang yang membalas sesuai dengan haknya. Kamu pukul saya pukul kamu. Kamu cubit saya cubit kamu. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 disebutkan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Apalagi, kamu tepuk saya tepuk kamu misalnya. Silahkan, tapi yang terbaik adalah golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat baik dengan cara apa? Memaafkan orang-orang yang menzalimi dan meninggalkan haknya untuk membalas orang tersebut. Nah, orang ini nih yang tadi dikatakan kan, kata Allah apa? Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia mengabaikan haknya. Dia bisa balas, tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya atas tanggungan Allah. Maka nanti di hari kiamat kelak, teman-teman semua, nanti akan ada yang berkata begini, hendaknya berdirilah kalian wahai orang-orang yang memperoleh balasan yang wajib ditunaikan oleh Allah. Berdirilah kalian wahai orang-orang yang mana akan ada sesuatu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah menyakiti dirimu. Maka pada saat kalimat itu dikumandangkan, siapa orang-orang yang akan dibantu oleh Allah untuk Allah balas kepada orang yang zalim kepada dirimu selama di dunia? Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang selama di dunia memaafkan dan bersabar terhadap gangguan orang lain terhadap dirinya. Nah, maka pahala-pahala itu dia akan dapatkan dan kemudian Allah lah yang akan membantunya. Kalau memang orang tersebut masih terus zalim selama di dunia, Allah akan membantunya. Karena dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kalau ada orang mengatakan, "Oh, kamu jahat kepada saya, biarkan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalas di hari akhir." Itu maksudnya. Dia nggak melakukan balasan apa-apa, dia memilih untuk bersabar, dia memilih untuk memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Tapi kalau orang itu tetap tidak terus bertaubat, tetap orang itu berbuat maksiat, nanti di hari akhir Allah akan datang untuk membalas sempurna orang tersebut. Inilah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dia mendapatkan pahala yang besar atas kesabarannya. Maka dalam surah Asy-Syura ayat 40 disebutkan, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan kepada orang tersebut karena telah zalim. Kemudian Allah memberikan pahala bagi orang yang dizalimi. Sedangkan orang-orang yang menuntut balas dendam, maka pahala itu akan hilang. Tapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, maka Allah akan memberikan pahala dan Allah akan membalas orang-orang yang zalim kepada dirinya selama di dunia. Oke, jadi yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang telah menyakiti kita? Yang ketiga tadi adalah kita memaafkan dan bersabar. Dengan begitu Allah memberikan pahala kepada kita. Keempat, kalau ada orang yang menyakiti kita dan kita sangat terluka, apa yang harus kita lakukan? Kita pun menyadari bahwa dengan kita memaafkan, selain dapat pahala tadi yang nomor tiga, yang keempat, dengan kita memaafkan dan bersabar, maka hati kita akan selamat dari berbagai kedengkian dan kebencian. Sama seperti orang tadi sahabatnya Rasul yang Umar ceritakan di awal. Jadi kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain. Kita memaafkan orang lain yang pernah jahat kepada diri kita untuk diri kita sendiri. Kenapa? Orang yang hatinya penuh dengan pemaafan, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan selamat dari berbagai macam kedengkian. Hatinya akan selamat dari berbagai macam kebencian. Hatinya akan selamat dan terbebas dari keinginan untuk balas dendam. Hatinya akan selamat dari keinginan untuk berbuat jahat kepada orang yang menzaliminya. Maka kalau hatinya sudah tenang, dia akan memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Kenapa? Dalam surah Ali Imran 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan melaksanakan perbuatan tadi, yang tadi dia memaafkan, hatinya menjadi tenang, gak ada keinginan buat jahat, gak ada keinginan balas dendam. Lihat apa? Allah yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dirinya pun akan dicintai oleh Allah. Maka kalau Allah sudah mencintai dirinya, balasannya apa? Luar biasa. Kalau Allah sudah mencintai orang tersebut, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Jadi kita memaafkan orang lain, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup damai, kita mau fokus ngafalin Quran, kita mau fokus mengerjakan amal-amal kebaikan, bukan yang penuh dengan amarah dan dendam, berpikir bagaimana cara balas dendam, enggak begitu. Maka kondisi ini seperti kita kehilangan eh, atau kecurian satu barang atau satu uang gitu. Kemudian pada saat itu kita justru akan menerima ganti ribuan, puluhan jutaan uang lainnya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa sangat gembira atas karunia karunia yang Allah berikan kepada kita gitu. Kenapa? Karena Allah menyukai kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi yang poin keempat, hendaknya kita sadar dengan kita memaafkan dan bersabar, maka hati kita akan selamat. Nggak ada benci, nggak ada dengki. Hati kita tenang, hidup kita tenang. Urusan dia berbuat jahat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri. Allah nggak tidur, Allah lihat, Allah tahu, Allah balas. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Biarkan Allah yang bekerja. Tugas kita mau hidup tenang ya Allah, mau hidup baik ya Allah, nggak ada benci, nggak ada marah ya Allah. Mudahkan memaafkan orang lain. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menyakiti kita, kita terluka, kita rasa sakit, maka kita harus menyadari jangan sampai berpikir untuk balas dendam kepada orang tersebut, karena itu akan mewariskan kehinaan dalam diri kita. Kelima, jangan pernah berpikir untuk balas dendam, karena kalau kita melakukan itu akan hina diri kita. Kita akan hina, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Kemuliaan hanya akan ditambah oleh Allah kepada hamba yang bersikap pemaaf. Jadi kalau dia pemaaf, dia dimuliakan. Berarti sebaliknya, kalau dia penuh dendam, penuh dengan keinginan jahat, maka dia akan hina. Ya, jadi balas dendam nggak akan ada artinya, hanya membuat kita menjadi orang yang hina dan mempersempit hidup kita dan membuat waktu kita habis karena kita berpikir bagaimana cara membalaskan dendam kepada dia, padahal Allah yang akan membalaskannya untuk kita. Keenam, teman-teman semua,
kita tadi mau katakan ya, yang keenam itu hendaklah kita tahu bahwa setiap balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan. Jadi tenang saja. Hendaknya kita menyadari bahwa setiap perbuatan maka begitu pula Allah akan membalasnya. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dia jahat kepada kita, maka Allah pun akan memberikan balasannya kepada dia. Teman-teman lihat surah An-Nur ayat 22, ada satu kisah tentang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat marah pada salah seorang saudaranya karena turut menjadi orang yang memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Siti Aisyah itu pernah difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Salah seorang yang turut memfitnah Siti Aisyah adalah saudaranya Siti Aisyah sendiri. Saudaranya Sayyidina Abu Bakar, karena Abu Bakar ayah dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika mengetahui hal ini, bahwa tega-teganya ada saudara yang ikut-ikutan kompor, ikut-ikutan memfitnah, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nggak mau. Aku nggak akan memberikan pertolongan nafkah kepadanya, karena selama ini dinafkahi terus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa-bisanya orang yang selama ini aku beri uang, aku beri pertolongan kehidupannya, menusuk dari belakang, turut memfitnah, turut mengejek-ngejek, turut mengolok-olok. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak bisa memaafkan orang itu. Orang lain mungkin nggak masalah, orang lain nggak jauh gitu. Tapi kalau orang terdekat yang menyakiti, kita sangat terluka. Maka Sayyidina Abu Bakar sangat terluka dengan perbuatan salah seorang saudaranya sehingga berjanji akan menghentikan bantuan akibat yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Maka Allah menegur teman-teman semua. Allah menegur dalam surah An-Nur ayat 22. Kata Allah, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menyakiti kita, "Walyafu walyasfahu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah kamu memaafkan. Hendaklah kamu berlapang dada, minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan ya Allah, hilangkan ya Allah rasa benciku, rasa nggak sukaku ya Allah. Jadi bukan hanya sekedar memaafkan tapi berlapang dada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Engkau kan juga punya dosa, dosa yang banyak. Maka ampuni orang lain sebagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi poin keenam, hendaklah kita mengetahui bahwa setiap balasan itu sesuai amalan yang dikerjakan. Kalau kita memaafkan, kalau kita berbuat baik, maka Allah membalas dengan begitu juga. Kita memaafkan orang lain, maka Allah pun memaafkan dosa-dosa kita juga. Karena kita ini banyak dosanya juga. Bukan orang lain yang menyakiti kita. Kita pernah mungkin menyakiti orang lain atau menyakiti Allah atau berbuat durhaka kepada Allah. Dan kita ingin Allah ampuni kita. Allah saja mengampuni semua hambanya. Sampai di detik-detik ajalnya. Kita pun minta kepada Allah agar bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siapa kita? Sampai kita mengatakan saya nggak mau memaafkan dia. Jadi kita minta kepada Allah agar kita jadi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita pun banyak kesalahan kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita? Maka yang harus kita lakukan adalah disibukkan dengan perkara-perkara yang baik. Sehingga kita lupa dengan hal-hal yang menyakiti kita sehingga kita lupa dengan hal-hal yang menyakiti kita tersebut. Teman-teman tahu, hendaknya kita mengetahui apabila diri kita disibukkan dengan urusan kebencian, kemarahan, pelampiasan dendam, maka waktu kita terbuang sia-sia. Hati kita menjadi terpecah-pecah, konsentrasi kita terpecah-pecah. Mohon izin Uma cerita sedikit dulu waktu masih remaja belasan tahun. Uma mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Pada saat itu lagi bertengkar sedikit dengan seorang sahabat, ya di handphone yang lagi bertengkar. Padahal lagi ngafal pada saat itu, lagi sedang menghafal. Dan sudah tibanya waktu setoran pada saat itu Uma nggak dapat sama sekali, hafalannya nggak nyangkut sama sekali. Kenapa? Karena hati ini disibukkan dengan marah, dengan benci, jadi waktunya terbuang dengan kemarahan itu. Waktu-waktunya jadi terbuang nggak bisa konsentrasi karena kebencian dan karena perasaan yang marah kepada orang lain. Ternyata itu menjadi terbuang waktunya sia-sia. Sehingga teman-teman, kalau ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita balas, kita respon, nggak akan ada habisnya. Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang lain. Betul nggak? Kita nggak bisa konsentrasi untuk urusan-urusan yang penting. Waktu kita terbuang sia-sia.
berbagai manfaat akan lepas daripada diri kita. Jadi, kalau kita sebaliknya, kalau kita memaafkan, kita minta Allah tenangkan hati kita, maka kita akan merasa lebih, apa ya, kita rasa lebih lebih tenang dalam mengerjakan berbagai macam hal. Terkadang kita marah kembali, kita melakukan pembalasan dendam, kita ingin menyakiti kembali, maka itulah yang akan menjadi sebab bertambahnya kejahatan orang lain kepada diri kita. Kenapa? Karena, kejahatan dibalas kejahatan, kejahatan dibalas kejahatan, nggak kelar-kelar. Terus-menerus akan berada dalam circle, permusuhan, dan itu membuang-buang waktu kita. Karena kita harus punya hati yang tenang untuk mengerjakan berbagai macam hal, kita harus punya pikiran yang fokus, yang tenang untuk bisa mengerjakan banyak hal, ya. Dan kedelapan, teman-teman juga harus memahami, bagaimana kalau ada orang yang menyakiti kita, teman-teman harus memahami, ketika teman-teman memilih untuk balas dendam, maka ketahuilah bahwa itu adalah keinginan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Itu adalah keinginan kita untuk kembali menyakiti dia. Seakan-akan kita nggak percaya bahwa Allah membalas dan Allah Maha melihat apa yang telah terjadi kepada kehidupan kita. Rasulullah SAW tidak pernah membalas didasari keinginan pribadi dengan hawa nafsu Rasulullah. Oh, saya disakiti, saya dipukuli orang lain, saya dilempari kotoran hewan. Rasulullah nggak pernah membalas untuk keinginan pribadinya, kecuali yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah. Rasulullah jiwa yang suci, jiwa yang baik, jiwa yang jauh dari berbagai macam akhlak tercela. Itu Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah melakukan pembalasan terhadap orang lain yang didasari dengan keinginan dirinya sendiri. Ya, begitu pula dengan kita teman-teman semua. Kita tahu bahwa tidak pantas kita ini untuk menuntut balas luar biasa karena kejelekan kita juga banyak sebetulnya. Dosa kita juga banyak sebetulnya. Jadi kita minta sama Allah. Rasanya kalau bicara begini mudah ya teman-teman semua. Namun pada kenyataannya nanti agak sulit memang. Namun, itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa ciri-ciri dari orang-orang yang saleh, teman-teman entar lihat ciri-ciri dari orang bertakwa dalam surah Ali Imran 133 133 sampai 134. Teman-teman lihat, ciri-cirinya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, ciri orang bertakwa. Kemudian, berikutnya teman-teman semua, yang harus kita lakukan adalah, yang ke-9 ya, hendaknya kita menyadari, bahwa ketika kita bersabar dan ketika kita memaafkan orang lain, maka kita dalam ridhanya Allah. Allah akan membersamai kita. Tidak ada satu makhluk pun yang akan, apa ya, berhasil memporak-porandakan kita karena kita memilih jalan jalan keselamatan, jalan, yang Allah cintai. Dalam surah Ali Imran 146, teman-teman lihat, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan kesabaran merupakan sebagian dari iman. Maka, tidak ada yang namanya pelampiasan dendam dengan zalim. Ketika dia bersabar, maka, Allah akan membela orang-orang beriman. Allah akan menolong kehidupannya. Allah akan, menenangkan kehidupannya. Lihat kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah Siti Asyah misalnya, istrinya Firaun. Apa balasan atas kesabarannya? Allah berikan rumah di syurga yang luar biasa. Lihat kisah Siti Maryam. Apa balasan kesabarannya dengan tidak membalas kalimat orang-orang yang mengatakan beliau penzina? Allah berikan beliau kedudukan yang luar biasa. Kisah Siti Aisyah. Kisah Siti Aisyah ketika dituduh, berzina atau berselingkuh dengan sahabat Rasul lainnya. Maka apa yang terjadi kepada Siti Aisyah? Siti Aisyah dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surah An-Nur, ya, dibersihkan nama, Siti Aisyah. Jadi teman-teman semua, sifat atau sikap memaafkan merupakan suatu perbuatan kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang lain, sehingga kebaikan akan terus bertambah. Namun kalau kita, melakukan balas dendam, maka balas dendam itu pun akan kontinuitas ya kan, balas dendam balas dendam balas dendam balas dendam, akan terus-menerus nggak ada habis-habisnya. Sesungguhnya balasan bagi setiap kebaikan adalah kontinuitas kebaikan, kebaikan yang terus berlanjut, kebaikan yang terus berlanjut. Sebagaimana balasan bagi setiap keburukan adalah keburukan yang terus berlanjut. Jadi kita potong circle dendam, circle kebencian lewat diri kita dengan, memaafkan orang lain, dengan bersikap sabar, dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Mungkin, sedikit
dari umat teman-teman semua tentang memaafkan orang lain ini agar kita hatinya bersih dan tidak mudah tersakiti seperti tema kita pada hari ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Abu Daud, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan, walaupun dalam candaan. Dan aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya itu apa? Termasuk di dalamnya sabar, memaafkan kesalahan orang lain, bersikap tenang dalam berbagai macam keadaan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari orang yang bagus akhlaknya. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 134. Tadi Uma katakan ciri-ciri orang bertakwa itu ada dalam 133, 134, 135. Dalam surah Ali Imran 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dara'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dalam surah Ali Imran 134. Apa kata Allah lagi dalam surah Al-A'raf ayat 199? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan hal yang baik-baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan ikut-ikutan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Teman-teman lihat lagi dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Apa kata Allah? Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba ada orang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, kemudian menjadi teman yang setia, seolah-olah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang akan memiliki keuntungan yang besar. Ya, teman-teman lihat lagi dalam surah Asy-Syura ayat 43, orang-orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk memaafkan. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk memaafkan orang lain loh. Bukan meminta maaf. Maksudnya apa? Sebelum orang lain minta maaf, kita memaafkan orang lain itu. Itu maksudnya. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini tidak ada lagi orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kelembutan jika ada dalam sesuatu, maka akan membuat sesuatu itu menjadi indah. Jika kelembutan itu lepas, maka membuat sesuatu menjadi jelek. Jadi hadirkan kelembutan di dalam hati kita untuk bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah itu tidak pernah loh membenci atau tidak pernah memukul dengan tangannya ya para istrinya atau para hamba sahayanya, kecuali pada saat berperang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis surat Muslim dikatakan, dan ketika beliau disakiti, beliau sama sekali tidak pernah membalas orang yang menyakitinya, kecuali bila apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar, maka baru beliau membalas karena Allah. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana beliau akhlaknya yang luar biasa. Banyaklah hal-hal yang terjadi kepada Rasulullah. Pernah pada suatu ketika juga diceritakan dalam hadis surat Bukhari Muslim, Rasulullah dan saya, ya kata seorang sahabat, berjalan bersama, kemudian ada seseorang yang menarik selendang Rasulullah dengan sangat kuat. Dan saya melihat lehernya Rasulullah terdapat bekas tarikan itu, bekas bajunya, karena kerasnya tarikan dari orang Badui itu. Kemudian orang Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Dia berkata-kata dengan kasar. Sudah tarik selendangnya Rasul sehingga menyebabkan lehernya Rasul berbekas dan berteriak dengan kata-kata kasar yang tidak sopan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum melihat orang tersebut dan akhirnya beliau menyuruh sahabatnya untuk memenuhi permintaan orang Arab Badui itu.
Maksudnya apa? Rasulullah tahu, tidak perlu terlibat pada perdebatan yang tidak perlu. Orang ini toh belum mengerti, orang Arab Badui belum mengerti. Mau diajak berdebat atau diajak berbicara juga belum paham orang Arab Badui. Sama seperti ketika ada orang Arab Badui yang diceritakan dalam sebuah hadits yang buang air di masjid, ya kan? Kemudian para sahabat tentu saja ingin memukul orang Arab Badui tersebut. Rasulullah SAW tidak melakukannya, bahkan menyuruh orang itu buang hajat sampai selesai, dan kemudian baru menyuruh para sahabat untuk membersihkannya, baru nanti disampaikan dengan kalimat yang baik. Jadi Rasul paham kapan harus bicara, kapan harus menegur, kapan berlaku lemah lembut kepada orang yang tidak paham misalnya. Rasul telah mencontohkan kepada kita banyak hal. Jadi, terakhir, sudahlah sahabat sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maafkanlah orang-orang itu. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Siapapun mereka, mau orang tua kita kah, yang pernah bertindak kasar kepada kita, mau adik kita, mau kakak kita, mau saudara-saudara kita yang lain, mau teman-teman kita, mau guru kita, mau siapapun, sudahlah, maafkan dia, agar Allah memaafkan kita. Maafkan orang-orang itu, agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga kita bisa menghilangkan dendam, kebencian, kemarahan yang ada pada diri kita. Begitu ya teman-teman semua, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi teman-teman semua dan memberikan hati yang lapang, hati yang bersih insyaallah, sehingga kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau hati yang tenang. Kita mau terhapusnya segala macam keinginan untuk membalas dendam. Kita tidak perlu menuntut balasan kesalahan. Apa ya, kita nggak perlu membalas orang tersebut ya. Karena insya Allah Allah bekerja dengan caranya sendiri. Pun sebenarnya kalau kita betul-betul memaafkan pun kita tidak perlu menuntut balasan kesalahan dia di akhirat sebetulnya. Karena kita juga belum tentu selamat teman-teman semua. Ya enggak, tapi itu kembali kepada teman-teman semua, itu hak teman-teman semua. Kalau teman-teman merasa ya Allah balas di akhirat itu boleh silahkan. Tapi kalau teman-teman mengatakan sudahlah, saya pun adalah orang yang banyak dosanya. Ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepadanya dan dia tidak mengulangi perbuatan itu kepada orang lain. Masya Allah, hati yang lapang itu ada pada dirimu teman-teman semua. Begitulah, semoga Allah memaafkan kesalahan kita juga dan semoga kita dibaikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan tenang, tanpa ada rasa benci kepada orang lain, melainkan kita hidup dengan penuh cinta kepada orang lain insyaallah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita sudahi dulu, kita bertemu Jumat depan. Ada pertanyaan yang mungkin akan Uma baca satu pertanyaan di sini. Uma akan tutup kamera dulu sebentar. Uma akan ambil satu pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah Oke, dari Robiatul Nikmah, Uma bertanya, apakah kalau kita masih mengingat perlakuan seseorang terhadap kita dan masih punya rasa kesal walaupun sedikit bisa dikatakan sudah mengikhlaskan? Baik. Apakah, jadi pertanyaannya tadi dari mana tadi yang membaca dari Robiatul Nikmah. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Uma masih ada di sini? Sebentar. Paling bawah sudah dikirim, Om. Ya, ya, sebentar, sebentar. Ini ada yang error di handphone Uma nih, bentar ya. Maaf, maaf. Oke, sebentar. Kok Uma agak gaptek ya, bentar ya. Soalnya nggak masuk lagi ke ini, ke Zoom. Oke, kayaknya agak susah untuk buka kamera. Oke, Uma akan coba jawab. Sebentar, teman-teman semua. Jangan lagi nanya ya. Nah, gini, oke. Oke, lahdo. Oke, sebentar. Oke, maaf nih, kebalik-balik nih. Teman-teman ngelihat? Maaf, sebentar ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah, maaf ya. Oke, maaf. Tadi pertanyaannya bagaimana apabila ada orang berbuat buruk kepada kita berusaha untuk memaafkan, kita berusaha untuk mengikhlaskan, tapi nggak bisa lupa. Apakah kita belum betul-betul memaafkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhadapan dengan Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak yang pada saat perang Uhud, Wahsy itu seorang budak yang ditugaskan untuk melempar tombak kepada
pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ketika itu tombak terkena ke dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib dan kemudian dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu dicongkel dan dimakan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Singkatnya, pada saat peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tanggal 8 Hijriah, semua orang akhirnya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Salah satunya Wahsy. Kemudian ketika bertemu dengan Wahsy, Rasulullah ketika melihat wajah Wahsy, Rasulullah teringat akan kejadian yang membuat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terluka. Paman yang sangat dicintainya diperlakukan dengan cara yang tidak baik, dibunuh dengan cara yang tidak baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Wahsy, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat wajah Wahsy. Karena setiap kali melihat wajahnya, maka teringat kenangan-kenangan buruk yang melukai hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dimaafkan, namun jangan berdekatan terlebih dahulu. Karena setiap kali berdekatan akan teringat kejadian yang menyakiti itu lagi. Jadi kalau teman-teman bertanya, apakah kalau saya berdekatan dengannya, kemudian saya masih rasa kesal, apakah itu boleh atau tidak? Teman-teman semua, yang penting kita sudah memaafkan, kita minta kepada Allah membersihkan hati kita, dan hindari untuk terlalu dekat kalau memang dengan melihatnya kita kembali teringat semua kejadian buruk itu. Lebih baik menjaga jarak, tidak ada masalah untuk membuat hati kita lebih tenang, hati kita tidak mengingat kejadian-kejadian yang melukai hati kita. Nggak apa-apa jaga jarak. Jaga jarak bukan memutuskan tali silaturahmi. Jaga jarak bukan berarti membenci. Justru dengan jaga jarak membuat hati kita lebih tenang dan bisa melupakan kejadian yang membuat kita trauma di masa lalu. Seperti itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam. Begitu ya. Mungkin sekian daripada umat. Terima kasih. Semoga Allah menganugerahi hati-hati yang baik, hati yang tidak penuh dengan kebencian kepada semuanya, dan hati yang penuh dengan cinta kepada banyak orang, insya Allah. Terima kasih dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uma kami ucapkan atas materi yang telah disampaikan. Bagi teman-teman yang tadi pertanyaannya telah dijawab oleh Uma, silahkan untuk kirim ke nomor 0811 9277 511. Bisa dilihat di komentar ya teman-teman. 0811 9277 511. Dengan catat nama dan nama lengkap, alamat lengkap, dan WA akunnya. Oh ya, Baik. sedikit Ustazah, boleh nggak tolong dikasih nomor teleponnya Mas Hufaz di chat. Teman-teman mohon izin, sedikit informasi, mungkin tadi sudah ditambahkan informasinya oleh panitia. Seperti yang teman-teman tahu, Mas Hufaz ini adalah pesantren yang mayoritas beasiswa. Hampir 80% anak-anak yang belajar itu gratis dari seluruh Indonesia. Dan teman-teman yang full beasiswa ini didanai oleh orang tua asuh. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi orang tua asuh untuk santri-santri yang akan datang September nanti, alumni Mas Hufaz kalau tidak salah sekarang sudah hampir, mungkin di September ini mungkin sudah hampir 800-an alumni penghafal Quran ya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau jadi kakak asuh atau orang tua asuh dengan berkomitmen, jadi komitmennya itu ada 2,5 juta per bulan selama 1 tahun, ada 1,5 juta per bulan, ada 1.500.000 per bulan. Jadi teman-teman pilih paket yang mana saja, karena satu anak itu biayanya 2.500.000 per bulan. Selama 1 tahun pembelajaran atau 2 tahun pembelajaran. Tapi ada yang nggak mampu 2,5 juta kebanyakan, aku aja nggak cukup, bisa 500.000, artinya satu murid itu punya kakak asuh atau punya orang tua asuh beberapa orang, 5 orang gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi orang tua asuh, teman-teman bisa di chat mungkin di mana, bagaimana caranya? Nah tuh ada di situ ya, di forum chat. Nah itu ada nomor teleponnya. Mungkin kita belum menjadi orang yang menghafalkan 30 juz Al-Quran, tapi setidaknya kita menjadi orang yang turut berkontribusi untuk Al-Quran. Umat teringat, Masya Allah, ada salah satu orang, ya, beliau adalah seorang TKW dari Arab Saudi, Masya Allah, yang ternyata menjadi orang tua asuh untuk santri Mas Kang Hufat. Dan beliau juga bergabung di Katupat ini, dan suatu ketika beliau mengatakan ingin belajar di Mas Kang Hufat, mengatakan datang pulang ke Indonesia dan belajar di Mas Kang Hufat. Alhamdulillah, selama beberapa bulan beliau sempat belajar di Mas Kang Hufat, dan sekarang sudah kembali kerja lagi di Arab Saudi. Namun yang Uma ingin sampaikan adalah terima kasih. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Ahlul Quran, insya Allah. Jadi teman-teman silakan menghubungi nomor yang ada di chat bagi yang ingin menjadi orang tua asuh, karena masih banyak puluhan anak-anak kita yang
belum punya orang tua asuh, sementara mereka anak-anak berprestasi di Indonesia yang bertekad untuk menjadi ahlul Quran. Mungkin begitu, silakan ditutup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana. Suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Ulfa. Selain menjadi penghafal Quran, melalui gambar yang saya ambil, saya berharap mampu menyampaikan pesan dakwah. Saya Khadijah, menjadi pendakwah adalah jalan hidup yang saya pilih. Nama saya Sultan, menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Maryam. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh.